Aku Laku, Kredipo, Kredit Pintar, Uangmi, Tunaiku, Klik Kami, oke? Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya juga saya informasikan kalau nanti channel kita tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya. Dan teman-teman juga yang bermasalah juga sama pinjaman online, jadi yang baru melihat channel ini silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan berkah juga untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada informasi terupdate, saya akan bacakan sebentar saja. Di sini CNBC mengatakan seperti ini teman-teman, oke? Pinjol masuk data slik OJK per 31 Juli 2025, oke? Untuk per hari ini. Nah, kita bacakan, dia mengatakan seperti ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan mulai 31 Juli 2025 penyelenggara pindad atau pinjol wajib menjadi pelapor sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sebagaimana diatur dalam prioritas OJK, peraturan OJK Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2024, oke? Informasi SLIK ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan. Dengan langkah-langkah ini, penguatan ini, industri pindad diharapkan dapat semakin sehat, transparan, dan akuntabel serta membantu kebutuhan masyarakat termasuk untuk pembiayaan produktif. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan melakukan langkah-langkah yang tegas, oke? Tentunya seperti itu, oke? Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman, ini yang kita harapkan mulai hari ini sudah berlaku, oke teman-teman? Semuanya diberlakukan. Mulai hari ini tanggal 31 Juli 2025 ini, pinjol masuk data slik OJK. Ini sebenarnya berita-berita yang sangat-sangat bagus. Kalau seandainya para nasabah seperti kita, kalau sudah punya pinjol di 2 aplikasi misalkan, ingin ketiga aplikasi atau keempat, itu tidak boleh lagi per 31 Juli 2025 ini. Jadi teman-teman yang punya 1 pinjol atau 2 pinjol, bahkan sampai yang 3 pinjol, tidak boleh lagi bisa meminjamkan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, semuanya, oke? Semua sudah diatur karena semuanya harus disetorkan. Kalau seandainya kedapatan pinjol yang melanggar aturan ini, bisa saja dibekukan sama pihak OJK. Jadi kita lihat saja bersama-sama teman-teman, apakah ini hanya omon-omon belaka atau kan ingin pencitraan semata bagi para OJK kepada masyarakat. Tetapi kita lihat bersama-sama apakah ini bisa berdampak tegas kepada pihak pinjol. Kalau seandainya ini terjadi teman-teman semuanya, saya meyakinkan mungkin 80% atau 90% banyak pinjol-pinjol yang mengeluh. Kenapa? Karena uang mereka tidak bisa dikucurkan kepada masyarakat banyak. Ini pinjol ini teman-teman semuanya adalah bisnis, tidak mungkin mereka tidak ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, oke? Seperti itu. Kalau uang mereka tidak bertebaran, berarti tidak bisa mendapatkan bunga dan dendanya daripada nasabah. Karena uang mereka itu mengendap di perusahaan mereka, tidak bisa. Kalau kecuali para nasabah sudah melunaskan, oke? Sudah melunaskan hutang-hutangnya di pinjol-pinjol lain. Nah, mereka baru bisa mencairkan atau mengucurkan dana kepada pihak nasabah yang ingin meminjamkan uangnya, oke? Jadi ini dampaknya sangat positif. Semoga saja dengan ada informasi ini, semoga saja dengan adanya berita terbaik ini, semoga saja masyarakat lebih paham, dan ini bisa dampaknya juga teman-teman. Dampaknya untuk kita juga lebih baik dan lebih bagus, tidak bisa meminjamkan sebanyak-banyak yang lagi. Kenapa? Karena sebagai manusia biasa teman-teman semuanya, kalau kita lagi kepepet, apapun akan kita lakukan. Mau pinjam sana, pinjam sini, aplikasi apapun itu, mau aplikasi iblis, aplikasi setan, apapun itu, pasti kita pinjam. Namanya kepepet. Nah, disitulah trik-trik para pinjol. Ketika manusia lagi kepepet, mereka menyuntikkan dana sebanyak-banyaknya dan mereka berharap akan dikembalikan bunga dan dendanya yang sangat-sangat menguntungkan bagi mereka. Tetapi kita tidak sadari hal-hal seperti itu. Nah, dengan adanya aturan OJK ini, saya meyakinkan 100%, 1000% pinjol akan gelabakan. Bahkan bisa aja yang bangkrut atau gulung tikar karena modal mereka tidak bisa lagi, oke, membayar para karyawan, membayar para akomodasi atau bayar gedung mereka di Jakarta. Kita tidak tahu, oke? Kalau uang mereka tidak berputar, otomatis mereka tidak bisa, oke, melakukan tindakan-tindakan yang lain lagi, oke? Jadi ini beritanya sangat bagus. Nah, selanjutnya ini ada lagi teman-teman semuanya. Semoga saja
dengan keterlibatan OJK seperti ini ada harapan baik ataupun secercah harapan cahaya bagi kita semuanya. Oke teman-teman. Nah di sini ada beberapa pinjol. Pinjol ini semuanya sudah TWP-nya yang aman atau yang mengalami keuntungan lah. Oke, kita tidak tahu ini hanya klaim sepihak dari mereka, apakah benar mereka mengalami keuntungan atau tidak. Yang jelas ini adalah cara mereka merekrut untuk mendapat simpatisan daripada lender atau investor. Saya meyakinkan seperti itu, oke, supaya mereka mendapatkan engagement ataupun nama baik perusahaan mereka, dan mereka bisa disuntikkan dananya daripada investor pemodal yang uangnya sangat banyak. Oke, yang nomor satu kita lihat bersama-sama pinjolnya apa saja. Yang pertama, pinjol yang TWP-nya tidak di atas 5% atau di bawah, TKB 90-nya di bawah 5%. Yang pertama adalah nomor satu adalah Aku Laku, oke. Nomor dua adalah Kredipo, habis itu Kredit Pintar, habis itu Indodana, dan selanjutnya adalah Klik Kami dan Uangmi, habis itu Tunaiku, oke. Nah ini adalah pinjol-pinjol yang mengatakan bahwa mereka sangat aman, pinjol berkredibilitas, sangat bisa dipercaya oleh masyarakat atau para nasabah. Tetapi kita tidak tahu ini apakah trik belaka mereka untuk meraup keuntungan dari pihak lender, ataupun supaya para lender ataupun pemodal pinjol bisa menyuntikkan dana sebanyak-banyaknya kepada pihak mereka. Kita tidak tahu, namanya juga bisnis. Tidak ada yang ingin mengatakan perusahaannya lagi tidak sehat, ataupun lagi sakit, ataupun kekurangan dana. Itu tidak mungkin. Bahkan sekarang teman-teman semuanya, oke, banyak grup-grup ataupun influencer ataupun di media sosial manapun, pegiat grup-grup manapun, oke, sekarang sudah banyak dilarang untuk mengatakan galbay massal ataupun galbay nasional, karena ini dampaknya sangat buruk kepada pihak pinjol. Mereka banyak yang kekurangan modal, bahkan banyak yang mau bangkrut gara-gara tidak dibayarkan. Banyak orang masyarakat yang galbay massal ataupun galbay nasional. Gerakan galbay massal ini akan ditindaklanjuti. Itu adalah statement dari AEPI kemarin, oke, mengatakan seperti itu. Tidak boleh lagi mengajak masyarakat untuk galbay. Tetapi di sini kita lihat informasinya, informasi tadi, pinjol-pinjol banyak yang mengalami keuntungan atau mengatakan bahwa mereka lagi bagus-bagusnya, uang mereka banyak, investor banyak, seperti yang saya sebutkan tadi, Aku Laku ataupun Kredipo, Uangmi ataupun apapun itu, oke. Pinjol-pinjol yang mengatakan mereka sangat bagus, sangat sehat. Kita tidak tahu apa hanya trik belaka supaya mereka tidak tahu supaya para nasabah masyarakat tetap membayar, bahwa mereka bisa menurunkan desi lapangan mereka kepada pihak nasabah yang tidak ingin membayar atau yang namanya galbay ataupun gagal bayar secara sengaja, oke. Seperti itu, karena banyak sekali gerakan-gerakan gagal masail ataupun gerakan gagal bersama-sama supaya pinjol bangkrut. Itu yang tidak diharapkan dari AEPI ataupun OJK ataupun bahkan pinjolnya saja tidak mungkin menginginkan hal-hal seperti itu terjadi, okay? Tetapi nyatanya teman-teman, di bawah masyarakat sudah banyak yang menggerakkan gerakan gagal bayar. Cuman kuncinya teman-teman, saya katakan kunci pinjol bangkrut atau collab dari Indonesia adalah pertama, masyarakatnya tidak mau meminjam lagi. Terus kalau sudah meminjam, kalau sudah memang terlalu minjam, masyarakatnya banyak yang galbay. Sudah kelar urusannya, pasti terjadi bangkrut semuanya, oke? Itu kuncinya cuma itu saja teman-teman, oke? Pertama, orang tidak mau minjam. Yang kedua, kalau sudah terlalu minjam, orang tidak mau bayar. Selesai itu perusahaan, oke? Lender atau investornya pasti kabur semuanya kalau terjadi hal-hal seperti itu, oke? Jadi ini saja mungkin saya bisa saya sampaikan, oke? Semoga saja ini bisa bermanfaat. Silakan share ke teman-teman yang lain. Semoga saja ini ada manfaatnya untuk teman-teman lain juga. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.